Ya, ini P3K, pemberian NIP P3K guru ini, NI P3K ya, NIP itu nomor induk ini pegawai negeri sipil ya. Jadi pada pasal 29 ayat 1 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, ini dalam waktu paling lama 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor induk P3K guru, calon P3K guru yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan diberikan nomor induk P3K guru oleh Kepala BKN atau kantor regional BKN. Kebetulan ini yang guru ini rata-rata semuanya di daerah semuanya ditetapkan oleh kantor regional ya, yang ditetapkan di pusat ini hanya yang untuk Kementerian Agama saja karena guru formasi guru agama. Kemudian pasal 30-nya dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K guru dari Kepala BKN atau Kakanwil, PPK dan calon P3K guru, ini PPK ini pejabat pembina kepegawaian, dan calon P3K guru menandatangani perjanjian kerja. Kemudian pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan P3K guru. PMT P3K guru bagaimana nih penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K guru ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan P3K guru ke BKN. Ya, jadi setelah usul itu kami terima, kemudian tanggal 1 berikutnya kami tetapkan NIP-nya. Tidak bisa kami berlaku surut untuk penetapan TMT P3K guru ini. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kita bisa lihat yang P3K guru ya, ini formasi JASN secara keseluruhan yang tahun 2021 ya, untuk pusat ini kosong ya, ini kemudian yang daerah ini ada 506.000. Nah, yang guru kemudian juga gurunya 506 tadi sudah ya, di awal itu ditetapkan bahwa formasi JASN untuk guru itu untuk P3K guru ada 506.252. Lanjut, yang bawah itu adalah CPNS, kita tidak bahas CPNS ya. Nah, hasil kelulusannya demikian Bapak Ibu. Ini yang tahap 1 itu pesertanya 608.877, kemudian yang lulus itu 173.000, yang tidak hadir ada 14.871, yang mundur ini 104, dan yang sudah mendapatkan NIP 100, nomor induknya ini sudah 131.343 ya. Karena ini yang lulus 173, yang tidak lulus 418.000, yang sudah mengisi DRH 173414 99,8%. Nah, yang sudah ditetapkan SKP 3K-nya setelah dari yang ditetapkan nomor induknya 131 baru 43.631. Jadi ini masih di angka 33%. Ya, 33,21% dari 131 yang sudah sudah diberikan nomor induknya. Sementara yang memang yang usul masuk juga baru 154 dari yang lulus atau yang mengisi DRH 173.414. Kalau yang mengisi DRH ini sudah 173, tapi ternyata juga belum diusulkan ke Kanrek ya. Yang diusulkan baru angka di 154, tapi ini sudah 80% ya. Kemudian yang di tahap 2, ini pesertanya ada 604.497, kemudian yang lulus 120.000, yang sudah mengisi DRH 117, ya ini juga sudah 98,14%, tetapi yang diusulkan ke kantor regional ini juga baru 81.573. Dan yang baru diberikan nomor induknya ya baru 38.741, sementara yang sudah di SK-kan oleh PPK itu 10.389, jadi juga masih 26%, artinya masih sedikit. Ini juga yang kami juga senantiasa mendorong baik di kantor semua kepala kantor regional untuk kemudian
daerah-daerah yang memang belum mengajukan usul, kemudian yang sudah kami berikan nomor induk, yang mestinya juga segera dilakukan untuk penetapan surat keputusan calon surat pesan P3K-nya, kemudian juga segera SPMT-nya. Nah, ini memang SK-nya P3K juga masih ada di persentase yang belum mencapai 50% saja belum. Lanjut. Nah, ini data yang baru sampai dengan tanggal 6 kemarin kita tarik. Ini Bapak Ibu yang sudah ini sisa formasinya mulai dari Kanrek 1 sampai dengan Kanrek 14 ya. Sisa formasi juga masih 2012. Jadi ini data-data yang kita tarik kemarin ya. Lanjut ini per Kanrek formasi dan hasil kelulusan. Lanjut, Mbak. Ya, ini sampai yang dicetak SK. Jadi ini yang mulai dari Kanrek 1, ya ini kan sudah 14, ini sudah mewakili seluruh Indonesia. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa melihat posisi ada di mana gitu kan ya, karena kan kelulusannya sekian, isi DRH sekian, yang mundur sekian, yang baru diusulkan. Nah, ini yang baru diusulkan sedikit ya, Jayapura ini masih sedikit. Kemudian juga rata-rata sudah pada diusulkan semuanya ya, cuman memang kami proses pengalipan juga masih proses, ada juga yang BTL, ada juga yang TMS ya, kemudian yang proses cetak SK ini juga masih berlangsung. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Ada lagi enggak ini? Lanjut, masih ada. Permasalahannya yang kadang-kadang juga kami temui ya memang pada saat melamar belum memiliki ijazah S1. Nah, ini juga kami kemarin juga tidak bisa kami tetapkan karena melamar belum S1 tapi sudah ada datanya di Dapodik. Kemudian juga kami ditemukan juga itu ya ijazah palsu, itu juga kami kemarin menemukan itu, sehingga ini juga ada kehati-hatian bagi kita semuanya, jangan sampai kemudian ada ASN baik itu PNS maupun P3K yang ternyata dia ingin masuk menjadi ASN itu menggunakan dengan cara-cara yang tidak benar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, disilahkan dan mudah-mudahan nanti dengan adanya webinar ini dari sisi pendanaan daerah juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, mudah-mudahan juga sudah tidak menjadi masalah lagi, semuanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.